Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu kembali, meskipun Bapak Ibu sekarang itu hari naon Bu ini teh? Hari Rabu malam Kamis ya, bertepatan dengan hari apa? Imlek ya. Namun kita mah anggap hari biasa Bu ya, hari biasa aja, tidak ada apa-apa, udah normal aja. Yang kajian mereka biarkan mereka ya, sepakat Bu? Lakum dinukum waliyadin. Nah Bapak Ibu, di malam hari ini nanti Ibu bakal ada tambahan ya, catatan Ibu yang di kajian-kajian yang sebelumnya. Ini ada yang beda semuanya. Nanti insya Allah di bab tentang meninggalkan dosa saya bedah. Jadi bagaimana orang-orang kenapa ibadah itu nggak khusyuk. Nah, orang Ibu, ini judulnya meraih kenikmatan dalam beribadah. Nah, mengapa Bapak Ibu sampai hari ini ketika kita ibadah itu belum terasa nikmat? Bapak Ibu, puncaknya itu biasanya kita tuh hanya rutinitas. Yang paling parahnya beban. Saya lagi Bu. Jadi ketika kita berbicara ibadah, itu biasanya yang kita alami itu paling puncak aja. Itu adalah rutinitas. Yang penting kita ditanya oleh Allah, udah sholat kamu? Udah. Ini buktinya saya hadir. Tapi ada yang paling parah, yaitu beban. Apa Pak ciri khas beban? Aduh. Ciri khas beban mah aduh. Aduh geus asar deui, tah eta Pak. Cung anu sok gitu. Aduh geus asar deui nya karek bieu, da bieu salatna atuh dah. Itu Pak. Jadi Bapak Ibu, jadi seolah-olah ibadah kepada Allah itu menjadi sesuatu beban. Kalau sudah yang namanya beban gak nyaman Pak. Nah Bapak Ibu, nih saya mohon maaf, saya akan pakai logika dulu, analogi dulu Bapak Ibu. Ini handphone Bapak Ibu, saya sampai hari ini tidak ada yang nelpon jam 2 untuk ke saya Bu. Tapi untuk ke istri saya jam 2 juga ada. Ini Pak nyala. Malah kadang-kadang yang saya yang angkatnya. Saya angkat, halo, iya kumaha, Ustad punten cenah, dokter gugah teu? Aya, neng tah ada telepon dari puskesmas, ada telepon dari rumah sakit, telepon, dok, iya aya pasien, gini pas itunya kondisinya, gini seperti ini. Oh eta maaf, pasien we eta berikan ini, itu jam 2 malam loh Pak, nelpon. Besoknya ketika mau ke puskesmas atau mau ke rumah sakit, itu pasien terus ngantri pisan. Saya tanya, ibu nunggu naon Bu? Bade ngantosan dokter, dokter nage tacan sumping, wios abi peryogi, ditungguan Pak dokter nage. Nah Bapak Ibu saya nanya, Bapak Ibu butuh teu ke Allah? Pret. Bapak Ibu mohon maaf, ketika Bapak Ibu Allahu Akbar terus wudu, tah itu teh pohon maaf Pak, baru disebut B aja. Ulang lagi, kalau Bapak Ibu Allahu Akbar terus wudu, tah eta teh baru disebut B aja. Kenapa B aja? Ya wajar, udah dipanggil. Tapi kalau orang yang merasa butuh, dia tidak akan wudu pas adzan. Dia akan wudhu sebelum azan dan dia duduk di sajadah. Kalau ibu, karena ibu mah tidak ke masjid, berarti duduk di sajadah, duduk aja.
misalnya duhur jam 12, ibu teh sudah duduk di sajadah minimalnya 12 kurang seperempat, yang paling keren setengah 12 duduk. Ibu duduk, mau zikir silahkan, mau baca Quran silahkan, yang penting jangan ngoprek handphone. Nggak usah tapi mah baca Quran na handphone, mangga. Tapi itu mah diselang lawan aya Shopee wayahna. Boleh Bapak Ibu, jadi baca. Nah, lihat Pak, ketika Bapak Ibu duduk, Allah langsung mengirim malaikat khusus mendoakan orang-orang yang menunggu waktu sholat. Ibu nggak usah dihafalkan, ini nggak usah dihafalkan, karena ini mah bukan doa ibu bapak, tapi doa malaikat ke kita. Nah, Bapak Ibu duduk, mau di sini duduk jam setengah 12, sampai Bapak Ibu kentut. Kalau kentut malaikat diem. Cuma malaikat bau iya. Itu gitu Pak. Malaikat diem. Bapak Ibu wudu lagi, Bapak masuk lagi, malaikat lanjutkan lagi doa. Apa doanya? Doa. Allahumma gfirlahu warhamhu wa apihi. Doa mau atau mah. Doanya dua. Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Allahumma gfirlahu, Allahumma, ya Allah ampuni dosa-dosa dia, ya sayang dia, rahmati dia, kasih dia, ya Allah. Bapak Ibu, malaikat itu ngadoa langsung ke inti doa. Inti doa itu cuma dua Pak. Satu ampunan, yang keduanya minta rahmat dari Allah, minta kasihani dari Allah, minta kasih sayangan. Bapak Ibu, sudah saya jelaskan, ke surga itu adalah berkat kasih sayangnya Allah. Malaikat langsung ya Allah ampuni dia, Allah sayangi dia, sampai datang waktu sholat. Kalau Bapak Ibu sekarang nunggunya setengah jam, berarti berapa ribu dosa yang lebur di saat itu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Berarti kalau malaikat ngomong terus gitu setengah jam, ya misalnya dapatlah 1000 dosa, berarti 1000 dosa di hari itu atau di saat itu lebur, kalikan 5.000 dosa. Itu baru satu Pak, baru satu, belum yang lainnya. Yang keduanya Bapak Ibu kemudian menjawab azan. Menjawab azan apa kata Rasulullah? Di bener ngajawabna dan ya yakin pisurgaeun. Belum tamat Pak, adzan dan iqomat doa. Bebas doanya. Rasul bersabda doa di antara adzan dan iqomat itu pernah ditolak oleh Allah. Belum tamat Pak, Bapak di sab terdepan Allah mendoakan, malaikat mendoakan, ya Allah tuh cenah malaikat rahmati dia, ya Allah ampuni dia, sab terdepan Pak. Makanya jangan dikasih ke orang lain. Terus gitu teh pacan beres, mengucapkan amin. Barang siapa yang berjamaah kemudian imam mengucapkan amin berbarengan dengan makmum, berbarengan dengan malaikat, maka kata Allah eta orang yang berjamaah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Belum beres Pak, kemudian terus gitu Bapak ngadoa dina sujud ampunan dosa, kemudian Bapak beres sholat baca istighfar dulu ampunan dosa, membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kemudian tambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah bersabda seandainya dia punya dosa segede lautan maka Allah ampuni. Belum beres Pak, Bapak mah gini, Mami bilang ke istrinya, Bun Papa mual uihnya mau di masjid we maghrib sampai isya. Kata Rasulullah, aku akan jadikan dia menunggu waktu sholat itu seperti sholat dia tanpa henti, terus turun sholatnya. Suami ibu istri bapak alhamdulillah si ayah apa tadi luar teker kieu we terjadi Pak kieu terjadi. Ieu mang maca Quran ngaderas dibaca hadisnya sampai waktu isya sholat lagi terus gitu jug mangauih geus Pak juara. Berapa dosa yang lebur itu kalau orang yang namanya kita mah enggak Pak, kita mah baru level paling puncak rutinitas di absen atuh tet fingerprint. Tadi orang yang butuh makan seperti ini. Nah, kenapa Bapak Ibu kita tidak pernah menjadikan kebutuhan ibadah itu? Nih jawabannya. Karena Bapak Ibu yakin
belum memposisikan kita itu sebagai hamba. Jadi kalau Bapak Ibu sampai hari ini belum nikmat ibadahnya, karena kita nggak pernah memposisikan kita sebagai hamba. Saya pakai logika lagi Bu, lihat tadi handphone saya mah nggak nyala ya tadi ya, handphone istri saya mah nyala. Dok, tuh kenapa Bu dia nelpon jam 2? Karena Bu butuh. Nah Bu, handphone saya misalnya jam 2 nelpon, tiba-tiba nelponnya, ya aku mah Ustad punten ngawagal waktu saya wengi-wengi, iya kunaon iya tetangi abi meser mobil abi meriang teh aya Pak. Kenapa ini tidak nyala Bu? Karena penyakit fisik mah dia merasa, orang lain mah nggak merasakan, makanya dia pengen cepat-cepat sembuh. Sementara penyakit hati dianya nggak merasa, orang lain kerasa dengan sikap dia. Karena sakit si bapak eta tara kamasi kerasa kurang maka mana salengiteun ya, tapi dianya nggak kerasa. Apa ciri khas penyakit hati? Cinta dunia berlebihan. Tapa cinta dunia berlebihan itu ciri-ciri penyakit hati. Hubud dunia wa karohiyatul maut, cinta dunia yang berlebihan dan takut mati pan itu. Sok Bapak Ibu yang ini Pak, ulah di dunia wae atuh, ingat ke akhirat. Geus kalau namun tekir kumaha tuh. Tapi lamun Bapak penyakit fisik mah, Bapak ulah urut wae, nya siap engke menta tuh Pak. Bapak Ibu sieun mah. Sieun. Bapak, mohon maaf Pak kamari. Ada yang anak-anak itu kanker, ternyata disebabkan dari ayahnya yang merokok di rumah. Untung Bapak mah di luar. Geus Pak saya jawabanna tenang we. Ya Pak, anak Bapak Ibu itu kanker gara-gara kan si Bapak kalau masuk ke rumah tuh sok langsung mangku anaknya kan. Papa dipangku. Tah si Bapak nate ieu bau rokok dina bajuna. Kaisap ku budakna. Lihat anak dosa naon Pak? Anak dosa naon Pak? Diponis. Tuh saya pasti Bapak saya tidak akan mengobati anak Bapak selama Bapak ngerokok. Digitukan nya dok bade insyaallah bade abi bade berhenti tuh sieun. Penyakit fisik mah Pak sieun. Penyakit hati mah neraka. Da teu katingali nerakana. Makanya dia Pak belum nyaman, belum tenang dan belum nikmat ibadah. Kenapa? Karena dia belum butuh ke Allah. Nah supaya butuh kepada Allah kumaha? Bapak Ibu yakini posisikan kita itu sebagai hamba. Tuh saya bacakan dalilnya. Quran surat 19 ayatnya 93. Tidak ada seorang pun di langit ataupun di bumi itu akan datang kepada Allah itu sebagai seorang hamba. Coba lagi Bu, tidak ada seorang pun makhluk di langit dan di bumi dia akan datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Paham? Nah Bapak Ibu, hamba itu artinya adalah bawahan atau Pak? Berarti ada tuannya gitu tuh. Dan satu lagi, tugas seorang hamba adalah ibadah. Tuh Qurannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali semuanya disuruh oleh aku untuk mengabdi kepadaku. Terus Pak, bilih teka harti orang pakai logika deui Pak. Bapak Ibu misalnya nih, lihat Pak. Saya kerja ke Aparhan. Saat cenah mau teu kerja di abi, mangga sabaraha gajina? 60 juta per bulan. Ulah protes. Ieu mah bieu ge ngalamun, teu kudu protes Ibu. 60 juta per bulan. Oke, deal-dealan. Deal. Lihat Pak. Apa nanya ke saya gini, Ustad, hari istri di bumi ayah nih ada makanan buat istri Ustad. Ya Allah si aparan bager-bager teuing ya. Ustad ari orang tua raya keneh aya ya. Tah ieu makanan buat orang tua. Aya mertua aya ya. Sadaya Ustad ngontrak rumah teh atanapi meser ngontrak keneh datacan gaduh artos geus mulai enjing eta kontrakan putus tuh saya punya rumah. Silakan isi ku Ustad, ulah mawa kompor Ustad, ulah mawa spring bed Ustad,
ulama kulkas kami sudah siapkan semuanya. Kira-kira Pak abi bade ngobrol naon ka Farhan? Ya Allah, bager-bager teuingnya dunungan, paham? Bager teu Bu? Bager oke. Ketika Farhan miwarang ka abi Bu, nyuruh, perintah. Kira-kira abi bakal posisinya seneng atau kapaksa? Kenapa seneng? Diwawoi Pak bager. Ya Allah, bager-bager. Isin teh lamun abi nolak. Isin teh lamun abi ngabangkang. Sepakat Bu? Oke, saya nanya, Allah jeung Farhan bager saha? Ah, pret. Allah jeung Farhan bager saha Bu? Oke, Farhan baik? Allah mah maha baik. Tapi kenapa ketika saya dipanggil oleh Farhan dengan dipanggil oleh Allah kok beda rasa? Kadang-kadang panggil ku Allah mah kela. Kan nuju rame na, ku Farhan mah stad ka dieu siap 86. OTW, oh tungguan, we TKP tepi kapae. Pak ketika ditelepon, langsung. Tapi ketika ku Allah, mohon maaf Pak, punten ya bunya, punten. Naon Bu? Oke, Bapak Ibu sekarang lihat, Pak, kalau orang yang suaminya tipe pekerja, itu kelihatan nggak gajinya? Kelihatan kan? Benten kan sarang pengusahanya. Pengusaha makan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, terus bangkrut weh. Ini banyak fluktuasi kan? Kita kan kadang eta pengusaha loba duitnya gitu kan ya. Tapi kalau tipe pekerja flat nggak? Flat ketika komo Bu mohon pentennya, kalau yang sudah ada golongan-golongan mah patas katinggal itu teh. Golongan kabel. Itu kan udah kelihatan Bu, mohon maafnya abi mah uning ngapisan Pak, istri abi kan aya golongan laki, tak gaji abi, oh sakit, oh udah tahu, oh golongan itu pasti di dia ya jarak nate sakit. Misalnya Bu, suami ibu teh gajinya 3 koma per bulan teh tanggal 3 geus koma. Ya kan, masalah 3 ya. Terus ibu ditakdirkan anaknya 5 we-nya, bayinya. Biasanya lihat Bu, ada yang kuliah, ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD, yang TK. Gaji anggaplah geus 3 juta nya. Gaji 3 juta Pak, lihat. 3 juta dengan anak 5 iya cukup moal. Moal Ibu, gabah wae. Moal Ibu. Nah makanya punten punya, saya ngasih ke Ibu, ngasih soal, ngasih tugas. Ibu tolong tulis pengeluaran Ibu untuk bulan Februari. Ini apa besok lusa kan Februari, itu nanti ketemu lagi dengan saya Maret di Ramadan. Tulis sebulan pengeluaran, nanti kumpulkan di meja. Itu nanti saya akan berikan ke dinas sosial. Mudah-mudahan turun bansos untuk diberikan makanan bergizi dan imunisasi. Karena berat badanku ditimbang selalu. Jadi nggak lagu posian. Nah Ibu tinggali ku Ibu pang nuliskan itu nana teh pengeluaran serem teh, serem Ibu, serem. 3 juta dengan beli beras dengan lauk pauk aja udah habis. Tapi kenapa anak kuliah bayaran per bulanna aya, kontrakan per bulanna kak bayar, belum anak SMA-nya, belum anak SMP-nya, belum anak SD-na, nu komo nu TK mengeureuy bernyit jajan ge. Jeung eta mah kudu aya wae. Mama pengen es krim, kudu meuli aya. Budak eta mah teu apaleun duitna kelieur eueuh. Pokona mah minta es krim kudu aya. Acan bapana si cikal lieur sarua ieu ge. Pan budak panggadena pas si cikal eta bapana teh teh. Kira-kira Bu tolong pangetangkeun. Kira-kira cukup mah. Tapi kenapa Bapak Ibu ya awak ngebadagan wae? Lihat rumusna. Kata Allah, gaji itu dari perusahaan kamu, tapi rezeki dari Allah. Dari aku rezeki mah. Makanya kalau kamu dipanggil oleh aku datang atuh. Bapak Ibu, pengeluaran mohon maaf 15 juta, gaji nanti 3 juta, 1/5. Ya Allah, iya kumahanya. Mung 3 juta sementara pengeluaran 15 juta. Tapi kenapa tiap bulan itu ketutup? Dan mualing, ya Allah itu mananya, di mana? Kata Allah, biar aku yang cukupi, nah, kamunya pun taat kepada aku. Tenang, ulah khawatir, aku cukupi kebutuhan kamu.
lebih kaki ayah ieu ti mana artosnya ieu ti Allah Bu keun we sing tenang tinggali ku Allah titipkeun rezekina kasih aya nasi aya sehat wae tah diawur ku Allah kenapa karena dia saat san dipanggil geus datang wae aku teh cenah cinta diawur rezekina ge Bu aya urang kumaha geus mah hirup ripuh dipanggil ku Allah teh datang wae terus araheunana naon urang patut deui ya kan araheun kan matak nama Bapak Ibu lamun dipanggil ku Allah izin teu lamun teu datang tinggal Pak dibuktikan nya saya akan buktikan Bapak Ibu kekuasaan Allah nanti di bulan Ramadan ti iraha ibu buka puasa aya kolak Ramadan kan ayeuna aya kolak teh lamun Senin Kemis langsung kana naon kana nasi kan nasi engke mah aya kolakna aya nu amis-amisna kayak beres taraweh teh naon deui bakso deui tinggal Pak engke di ujung Ramadan hayang meuli baju sarimbit dah yang dipoto na Facebook eta artos deui sanes tapi kenapa cukup kata Allah dari aku rezeki mah tah kalau Bapak kenapa kalau dipanggil ku Allah kalau disuruh oleh Allah nggak pernah kela nggak pernah siap sok we kela kenapa Pak karena kitanya nggak pernah memposisikan kita teh sebagai hamba urang mah naon Pak ari awakna hamba ari otakna bos urang mah Bu pan bos identikna naon nyuruh kalau tidak suka itu bos kita mari awak na pagawe ari otakna bos atau nyambung makanya kalau Bapak Ibu mau seorang hamba otak nage kudu hamba awakna hamba jadi kita diperintahkan dengan lapang dada mangga ya Allah abis seneng tah iya buktina lihat malaikat teh luar biasa kata Allah ibadah siap ya Allah sujud terus Pak lihat Pak hadis saya bacakan tatkala Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini maka Rasul bersabda Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk menyimpan trompet di mulutnya Pak tuh ini tatkala aku diutus ke dunia kata Rasulullah Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk menyimpan trompet di mulutnya Pak kebayang Rasulullah dengan kita sekarang tuh 14 abad Pak lebih malaikat mah kieu we terus cangkel lah teu pernah Pak nggak pernah kieu we kebayang cuma kata haji katiup ke kumaha imam misal atau kamari tah tanggal hiji Januari totet cek malaikat teh asa hayang ngajaran nggak pernah Pak maka lihat nggak punya iri dengki nggak tekabitaan cuman kayak kabita teu kieu we kalem kata Allah tunggu sampai aku perintahkan mangga ya Allah dengan senang hati saya siap melaksanakan tugas tuh nggak pernah letih nggak pernah bosan dan dia senang datang ke Allah nage padahal Bapak Ibu ieu teh teu dibere nafsu nu teu dibere keinginan komo lawan juga urang Allah kecape ya Allah ieu mah teu mangga ya Allah tuh izin Bu halo siap berarti nanti kebayang nggak lamun subuh juga kieu masjidna kebayang teh lamun nanti subuh juga kieu juara apa kata Allah aku seneng kehidupan seperti ini teh hoyong naon anjeun teh hoyong rezeki ini saya kasih tuh ya paham Bu jadi kalau Bapak Ibu ingin nikmat ibadah posisikan kita itu sebagai hamba dan hamba itu tugasnya untuk mengabdi tos patos kerap tinggali Bapak Ibu nyambung teu orang di piwarang kieu tinggal sirap lihat Bu urang lihat cuma kieu ya di piwarang sujud karena sajadah lihat ari pahalana surga da teu nyambung atuh Pak teu sabanding kata Allah di piwarang kieu Bu Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah terus ruku kikitu wah tapi hadiah surga itu seluas bumi bari nikmat datanya Allah teh meuli bager-bager teuing atunya kata Allah kalau udah tahu kamu teh baik banget coba kalau diperintah oleh aku jangan susah gitu Pak
Satu itu, nu kaduana Bu, Allah teh maha baik, nu kaduana Bu, bapak ibu teh teu dimaotkeun keur maksiat. Siap. Sekiranya kata Allah, kalau kamu diajab waktu kamu bermaksiat, maka tidak akan ada satupun manusia di muka bumi ini. Saya sadayana, kalau Allah mengajab manusia itu ketika dia berdosa. Ku Allah teh aku maafkan kamu, aku kasih kesempatan kok supaya kamu tobat dulu. Eta teh kurang kumaha bageurna Bu. Kebayang teh ibu keur ngomongkeun batur pluk maot teh kumaha sok? Kira tobatna. Terus nu kaduana kata Allah, aku kurang baik kumaha, aib kamu kami tutup. Bapak Ibu kalau aib saya dibuka oleh Allah ngaji moal. Moal Bu, izin ningali abi geuleuh, abi saruan poe ibu geuleuh abi. Ieu parasan dibuka aibna geus geuleuh kumaha dibuka. Ya. Terus Bu, makanya kenapa ibu nyaman dengan saya ngaji, saya pun sama, kata Allah kami tutup aibnya. Nu katilu saya nanya ke ibu ya, terakhir ya, mana biasa bapak-bapak masuk rada acuh. Ibu, tapi milihnya cuma satu ya, nggak pilih duanya. Kalau seandainya rumah ibu kebakaran, di rumah itu cuma ada dua pilihan, cuma satu pilih. Ada dua yang harus diselamatkan. Uang 271 T, 271 T, dan anak yang diselamatkan, tapi disuruh milih satu. Rumah kebakaran. Sarada beda jawabanana ya. Bieu ge mentana ge duit wae. Milih menyelamatkan anak atau milih uang 270 T? Anak, cung yang milih anak. Sepakat Bu? Oke, sepakat. Saya nanya gini, bayar duitna kahuruan? Asli? Wios. Wios Bu, wios artosa hangus, tapi anak selamat. Oke, siap. Saya nanya gini sekarang, ibu kenapa kalau ngebangunin anak untuk sholat subuh tidak seperti bumi ibu kahuruan? Tingali, ya, ibu pas kahuruan, buer, panto, kakak, kamu bangun kakak, ditariknya, menawan, selamat, sepakat. Neraka mah lebih dari itu panasnya Bu. Kenapa ibu santai-santai aja ketika menyelamatkan anak? Halo, kenapa ibu menyelamatkan anak ibu ketika dia mau tenggelam di neraka tidak seperti menyelamatkan anak ibu dari kebakaran rumah? Satu itu. Yang kedua Bapak Ibu, lihat, ibu ditarik itu bakat punya ahli. Nyahkan ke anak, kakak bangun kamu teh, nyah teh Bu. Lihat kata Rasulullah, jawaban dari Rasul, Allah lebih menyayangi hambanya daripada seorang ibu sayang ke anaknya. Bapak ibu teh sayang kan ke anak, Ustad abiman bika kumaha ge dibela anak mah, gitu kan? Lihat kata Allah, aku lebih mencintai kamu hamba melebihi cintanya seorang ibu ke anaknya. Tah eta Allah bagana teh. Ibu Allah teh sayang piraku, ibu dipanggil kene teu menyangut kene wae. Mata wajar nggak kalau kita belum menikmati ibadah? Satu itu, yang kedua, tes, tarik tuh ibu tesnya. Nah Bapak Ibu yang kedua, kalau Bapak Ibu ingin menikmat dalam beribadah, tolong niatkan itu karena Allah. Lawan kata ikhlas naon Bu? Tidak ikhlas. Sepakat Bu? Lawan kata bohong? Tidak bohong.
Nah Bapak Ibu, yang membuat Bapak Ibu jadi capek teh gara-gara Bapak Ibunya berharap ka jalmi. Nggak percaya Pak, sok lihat Pak sedapnya Ibu, orang yang ria itu cacan di baju wae geus capek. Bener Ibu, orang yang ria Pak sebelum berpakaian pun sudah capek. Nggak percaya, sok Ibu tinggal bawa apa mah tinggal acuk nanya tinggal. Kadang-kadang ini sore keneh tadi gitu ya. Nyobanya sorenya aman Pak, aman seperti baik Ustaz nu sore ge nu penting menutup aurat. Ibu mah henteu, ibu mah kedah matching. Lamun di luhur beureum ka handap kudu aya nu beureum, minimal eta kudu beureum. Ya Bu, kenapa biar matching? Capek itu Bu. Kenapa tadi Ibu abi kajian ada salah satu mustami nepi ka malu cenah lamun bajuna sarua jeung aya nu make deui atukeun bae atuh. Da pabrikna ge nyieun teh hiji. Iya Pak. Cenah Ustaz, Bu punten nya sedap. Lamun Ibu bajuna sami jeung itu emang Ibu hina. Mentang-mentang aya nu make batur, kumaha itu kahina? Itu kita berhak untuk beli. Uyos atuh, lamun ibuna cenah Ustaz da imah cenah imah menang ti butik pas ka masjid, nah suruh jeung karpet bener atuh. tes oh, tarik deh. Tes. Nah, Bapak Ibu, jadi Ibu kata Allah, kalau kamu ibadah luruskan niat. Tuh Qurannya, Quran surat 98 ayatnya kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudin. Ayat hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka itu tidaklah disuruh beribadah itu kecuali hanya dengan mengikhlaskan. Jadi Pak tuh ibadah teh di piwarang ku Allah masina ikhlas. Ari ikhlas teh murni. Sampai kapan Bu? Tuh nu handapna sampai ka maut. Jadi sembah Allah itu sampai kamu yakin ajal tiba. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menyembahnya bukan ke Allah lagi, maka tunggulah kecewa. Nggak percaya Pak? Pilih orang yang ngejar-ngejar jabatan, kumaha capekna. Pan aya jalmi kieu cenah, Ustaz, saya eta mah da kerjana teh mencari muka terus. Nu ieu aya Ustaz, saya eta mah sababaton teh bermuka dua sedekahkeun karunya. Aya nu kitu Bu. Ustaz saya mah ada bermuka dua, si mah mencari muka, tak sedekahkeun karunya. Komo ieu mah aya uang muka aja. Nah, Bapak Ibu tinggal yang sedapnya. Bapak Ibu, kenapa hirup Bapak Ibu jadi capek? Hendy, Bapak Ibu kenapa hirup Bapak Ibu jadi capek? Bukan karena berharap. Karena berharap. Berharap apa? Berharap ka makhluk, jadi we capek. Bapak Ibu pun terserapnya, kalau saya berharap Pak ke masjid ini, berharap disebut baik, capek mual. Capek Pak. Capek Bapak Ibu, bener asli. Saya Bapak Ibu ingin disebut baik usaha masjid iya mual Pak. Saya mah udah hafal bener Pak. Yang semasjid ini aja Bapak Ibu itu tidak ada yang pro semuanya ke saya, nggak ada. Itu mah udah rumus Pak, tenang. Saya di rumah terus da aya nu komentar Bu, si Ustaz Rahmat uyuhannya terjenuhun di imah wae tuh. Saya teh keluar nggak pulang-pulang, si Ustaz Rahmat teh balik-balik eta terus Bu tuh. Enggak ada Bu. Makanya kalau saya ingin disebut baik oleh semasjid ini, capek Bapak Ibu. Apalagi saya berharap setiap materi yang saya sampaikan itu terserap oleh otak semua. Wah, itu Bapak. Enggak ada Bu. Makanya kenapa di zaman Rasul muncul hadis ada yang sepotong, ada yang utuh, menunjukkan Bapak Ibu penyerapan ilmu itu bermacam-macam. Dan saya berharap ini keserap semuanya, nggak bisa Pak, nggak bisa.
Makanya rumusnya apa? Allah yang punya takdir, kita yang menjalankan takdir, netizen yang berfirman, kan gitu. Bener Pak? Capek, makanya orang cobian dia tuh, ibu kalau masak capek, kenapa? Nggak dimakan ku suamina. Capek teh Bu? Kumaha ibu teh geus masak capek, baik teh si ayah teh. Kenapa ibu jadi capek? Karena berharap, padahal tugas ibu naon? Masak, beres masak mah, bun maafinnya ayah nggak makan di rumah, iya teh, iya teman-teman ngajak makan, ya udah tuh ya, iya tuh, iya kumaha, bunda we makannya, nggak makan teh, ayah ada kene, bagikan ke masyarakat, beres jadi nggak usah rame. Tapi kenapa jadi ini jadi capek? Karena bapak ibunya geus capek, berharap nak kajalmi, jadi betul, di mata Allah nggak dapat pahala, di dunia capek. Ibu lawan ibu ngamuk wae ka suami, capek teu? Oke, lamun sabar capek teu? Mending sabar. Wih nih, imam pun tanya ibunya, ada yang bilang Gus Baha, imam tuh, pan pernah dengar ulama Gus Baha? Nah, ibu tonton Gus Baha, ditanya ku istrinya, Gus, kenapa Anda itu nggak pernah marah ke saya? Lihat jawabannya, terus saya pengen surga dari mana? Ya saya pengen surga dari mana? Ya ketika kamu ngomel-ngomel cicing we da kamu ieu kana rakan lagi gitu ngomong teh Bu. Iya kan lamun saya sarwana atau abi moal ka surga. Nah makanya saya nggak pernah marah ke kamu teh karena saya ingin surga. Kan ibu mah aneh hirupna teh kudu yang ibu we hirupna teh. Sepakat Bu? Si ayah kudu nurut, anak kudu bager, luar biasa. Ya enggak gitu atuh Bu, enggak gitu Ibu, ya enggak Ibu, enggak gitu marimar, ya. Enggak gitu hidup itu Bu ya, enggak seenak Ibu, kudu kieu enggak, ya pasti ke. Kemarin saya bilang ke Ibu, nanti saya akan khusus di sini bahas ujian-ujian manusia. Ada salah satunya yang Ibu itu enggak mau ini diuji, tapi kata Allah, aku harus nguji ini. Pak ujian teh ada yang sesuai dengan kita, ada yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ujuk-ujuk lagi santai, jebret teh. Naon ieu teh? Bapak Ibu contohnya saya aja di rumah. Lagi enak-enak rumah. Jebret teh. Loh, internet bolong. Pikiran kan lumayan duitna eueuh tuh. Kehujanan bocor, kamari mah nyantai, Pak. Tuh tadi Mustami saya bilang, Ustaz saya lagi nyantai tiba-tiba anak saya tabrakan. Nah kamari kita tabrakan, kamari kita nyaman-nyaman, artos ker ayah segala ayah tiba-tiba jebret. Emang kudu gitu we. Bapak Ibu juga gitu sama, ada yang diinginkan, ada yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah kematian. Dan kematian ma'alim, hoyong lagi kita abadi, menua sampai tua, masuk surga bersama-sama. Kenapa kata Allah enggak gitu rumusnya. Kami harus ambil ke salah satunya supaya kamu gede pahalanya. Panang gede gitu. Kau yang makan anak teh saroleh, enggak kata Allah teh anaknya bermasalahkeun. Kami naon, cik mau sabar enggak dua orang ini teh. Nah, Bapak Ibu sabar capek, ikhlas ge capek, tapi ada yang lebih capek berharap ke manusia. Ali bin Abi Thalib pernah bilang, Pak, saya sudah mengalami kepahitan hidup semuanya. Yang paling pahit itu adalah ketika saya berharap ke manusia, nyeri hati, Ibu kecewa. Gak percaya sok Bapak andalkan jalmi, mudah-mudahan ngasih, enggak ngasih teh ya Allah boro nama geus dikiekeun geus dikeun teh berharap ke manusia. Nah iya Pak contohnya tuh nasib orang ria. Nilai Bu, nasib orang ria di dunia, orang yang ria itu senantiasa hidupnya di atas kegelisahan. Kenapa gelisah? Karena amalnya dibangun dengan pujian Pak. Jadi kehidupan dia mah dibangunnya teh Pak atas dasar pujian. Jadi ketika tidak ada yang memuji capek. Makanya orang yang ria mah baju harus diatur. Kemudian cara makan diatur mal. Diatur Pak. Seri diatur mal. Diatur kenapa? Karena takut dicela. Ih si ibu eta geuleuh kitu serina nya. Bana ibu mah jadi bukan diri ibu. Lempangna diatur teu? Diatur capek Bapak Ibu tuh. Nyari
Karena amal yang ia kerjakan dibangun di atas mencari pujian orang lain. Orang ria mah. Jadi segala sesuatu nanti dibangun nanti ku ieu. Terus tuh, maka ia akan selalu menderita. So, Bapak Ibu urang cobian ya, Bapak Ibu lamun hayang kalem menderita Pak. Makanya rumusna orang yang ria mah wios tekor nu penting kasohor. Itu rumus Pak. Wios abi mah Pak tekor ge nu penting terkenal. Bebak belur Pak di imam mah. Capek nu kitu teh. Kenapa? Karena ingin terlihat, wah si eta kerennya, wah si eta keren di imam mau babak belur Pak. Tuh. Kemudian lihat Pak, maka ia akan selalu menderita baik sebelum beramal, tuh saat beramal ge, geus capek nuria mah. Kemudian tatkala sedang beramal capek teh, capek. Kemudian setelah beramal capek Pak. Jadi saat beramal capek, ketika beramal capek, setelah beramal ge capek. Bapak Ibu contohnya ya, Bapak Ibu sholat biasa ya, Allahu Akbar, capek tuh normal, tuh lihat Allahu Akbar normal, pasti capek, dah orang biasa dari diri kita ini mah. Tapi tatkala Bapak Allahu Akbar kemudian air itu Kang noel kieu, Bapak jadi memperlambat bacaan. Kata Rasul, ciri-ciri orang yang ria itu ketika kalian sholat, kemudian ada orang di belakang kalian dan kalian berubah karena jadi memperlambat bacaan, itulah tanda-tanda ria. Kenapa jadi lambat? Biasa lagi cepat, nah jadi lambat. Bismillah tuh Pak. Bapak Ibu kenapa jadi bismillah? Biasa lagi bismillah, bismillahirrahmanirrahim kan jadi gitu atau Pak? Biasa lagi teu kitu. Allahu Akbar ge kieu, nah jadi kieu atuh Pak. Capek. Capek si aparan si usan macana ka urang wae. Ayahnya lihat Pak sebabnya, lihat Bu. Bapak Ibu kan biasa lihat Allahu Akbar biasa tuh. Biasa berjamaah sama Pak tinggali. Bapak jadi imam. Pan ya, bakat iya yang ngepas atuh Pak tinggali. Allah. Capek deh. Capek. Capek deh. Bapak buktikan mah dia lagi sendirian. Pas sendirian mah, nah jadi kikieu kumaha. Biasa we tuh. Bakat banyak ngomong Allahu Akbar. Jadi punya Allahu Akbar jadi Allahu Akbar apa coba. Terus kan Bapak. Jadi itu Pak, terjadi balik deui teh. Balik deui. Oke. Allah. Jadi teh terjadi deui. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sorangan mah kali. Bapak Ibu, ya, lamun dia ria ketika dia mau baca surat, bakal mikir lama. Mikir kalau pantas naonnya biasa dina atau hina. Pada air normal mah in atau hina kalau beres Pak. Iya mah. Jika anak barada keren ya. Ya kan air anak mah amma ya di tengah-tengah pohon kan kesangan leuwas. Dia mah abi. Atau ibu mah insyaallah moal mama canaba maksudnya. Ya pokoknya amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun alla sayalamu summa alla sayalamu law taqlamuna innal yaqin la tarawunna jahim wujudna naon latus alunna yauma idzin amin Allah apa capruk atuh tina anaba jadi atak kasur atuh. Makanya normal aja, udah nyantai. Allah apa kata Rasulullah gitu Pak, gampang ngeceknya. Jadi apabila cenah di belakang kalian ada yang berbayang alias ada yang mau ikut berjamaah, kenapa kamu jadi memperlambat bacaan? Sok, cobian ke ibu, heureuy majan ibu lawan masjid di mana bisa kalian. Sudah kita yang berjamaah, sok heureuy jujur ya. Ibu memperlambat bacaan ke?
mah jadi perlambat. Tuh Pak, iya orang-orang cobian Pak. Ayah Mustami Habib tinggalnya ya udah bodornya, iya bodor. Dia lagi sholat sendirian, Allahu Akbar. Batur ya tepat, teman Nabi datang, Noel di gigireuna teh. Noel hayang berjamaah. Nasi ieu teh jadi ngeusan geura. Iya Pak ya. Pan eta lagi sendirian sholat, teman Nabi di dieu pan makmum. Noel bubar ieu na geura. Cek teman Abi, pasti hitut saya teman. Gitu anggapan ya pasti itu bayar tenan naon. Terus teman Abi teh kayak ngadagoan we lah. Didengekeun mana cika cai teu. Iya gering itu gering sarua. Didengekeun kira cenah kacai teu cenah. Perasaan teu kacai cenah. Apa ujungna naon? Si imam iya jadi makmum ka manehna. Jadi makmum jajur hati lagi. Oh, beureun teu pede jadi imamnya. Nya Pak, supana teu maneh lagi nungguan teka denge salat cai. Jadi dengekeun salat cai teh kumaha? Tah, Pak. Tuh, tah Bapak Ibu ibadah teh matakna lamun ria capek teh Pak. Capek, Pak. Tuh, ningali. Yang keduanya, Bapak Ibu, orang yang ria memang terkadang cetu meraih pujian dan sanjungan yang ia harapkan dari masyarakat. Da emang niatna ge ingin disanjung. Jadilah ia tersohor dan dikenal harum namanya oleh masyarakat. Meskipun dia harus mengeluarkan kocek yang begitu besar baik. Nu penting mah capek, Pak. Tapi kata Allah, Allah akan kasih dunia sesuai dengan yang ia inginkan. Tapi mohon maaf kata Allah, kami hanguskan akhiratnya. Tuh ayatnya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyap semua amal yang ia kerjakan di akhirat, dan hapus dan sia-sia apa yang telah dikerjakannya. Capek, Bu. Tuh. Jelasnya? Siap. Yang ketiga, Pak. Kita loncat ini, dah. Nah Bapak Ibu, jadi yang ketiga, apabila Bapak Ibu ingin menikmati nikmat pisan ibadah teh, coba Pak tingkatkan kualitas husu. Tingkatkan kualitas husu. Nah Bapak Ibu, kalau mau ikut saran silahkan, ini Pak imah-imah sarannya, jadi tidak harus diikuti. Tapi kalau mau juga silahkan. Nah Bapak Ibu coba di tengah malam bangun, ya udah wudhu, syukur-syukur mah mandi dulu Pak. Mandi jam 3 mandi seger ulah kucai haneut, kalau bisa mah kucai tiis biar gagah ya pasti tiris Pak tapi gagah Pak, gagah seger badan teh. Nah terus gitu Bapak silakan gosok gigi dulu, kemudian pakai baju yang terbaik, pakai parfum, silakan sholat Pak, dan perlama sujudnya. Perlama, bagaimana Bapak merasakan kenikmatan ketika sujud? Minimal setengah menit aja Pak. Kalau bisa, kalau belum bisa 1 menit per sujud, itu setengah menit aja dulu. Terus kita silahkan rasakan Pak. Kenikmatan sujud itu tidak bisa dibayangkan, nggak bisa dijelaskan Pak. Silahkan nanti laksanakan. Bapak Ibu jam 3 orang lain lagi tidur, lagi senyap-senyapnya, Bapak Ibu mah bangun dan menghadap kepada Allah. Nah kalau mau ikut saran saya juga silakan Bu. Nah lihat Bu, misalnya Bapak Ibu sholat tahajud 4 rakaat dulu nih ya, yang 4 rakaat. Lihat Bu, rakaat pertama tolong fokuskan minta ampun ke Allah untuk diri kita sendiri. Ya Allah, bari subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma pilih. Kemudian berdoa, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, atau nabi ya Allah engkau maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Disanjung dulu. Nah udah gitu, ya Allah
ampuni dosa-dosa kami ya Allah, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik yang besar ataupun yang kecil, baik yang saya lakukan dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan ya Allah. Aku mohon ampun ya Allah. Terus ya Allah, kalau saya nggak diampuni oleh-Mu, lantas aku mau minta ampun kepada siapa lagi ya Allah? Sementara Engkau Maha Pengampun dari semua penyayang dan semua pengampun. Tuh, disanjung Allah nabu. Tak minta terus-terusan. Ya Allah, aku takut ya Allah ini dosa kebawa ke akhirat terus. Nah udah gitu ibu duduk. Robik pilih kan biasa warhamni. Udah gitu sujud lagi. Nah sujud yang barusan lagi. Jadi fokuskan di rakaat pertama itu misalnya untuk minta ampun kepada Allah. Redaksinya bebas sama ibu. Kartos. Berdiri lagi kan? Udah berdiri. Nah ibu sujud lagi di rakaat kedua. Minta fokuskan untuk orang tua kita. Dipecah. Misalnya ibunya telah meninggal dunia, berarti ya Allah ampun dosa-dosa ibu kami ya Allah, kami sayang kepada mereka ya Allah, ampuni dosa-dosanya, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik yang kecil atau yang besar, baik yang mereka tahu atau tidak tahu ya Allah, ampuni mereka ya Allah, dan luaskan ya Allah alam kuburnya, kemudian terangi ya Allah, dan suatu saat nanti ketika kami dipanggil di akhirat, ketemukan ya Allah aku dengan ibu kami dan kumpulkan kami semuanya di surga. Minta itu. Nah, tos buat orang yang masih ya Allah ampuni dosa-dosa bapak kami ya Allah, atas kekeliruan mereka ya Allah, maafkan ya Allah, mungkin mereka itu tidak tahu ya, minta ke Allah untuk orang tua, paham? Nah terus beres itu di rakaat kedua, nah berdiri untuk rakaat ketiga bisa minta ampunan buat suami ya. Ya Allah ampuni suami kami ya Allah, mungkin suami kami itu belum tahu ya Allah bab nukieu teh, minta ampunan, terus minta dilancarkan usahanya ya Allah, lancarkan usahanya, berkahi beliau ya Allah, terus ya Allah lancarkan usahanya dan di perjalanan selamatkan ya Allah, karena mereka atau karena beliau itu ketika dia mencari nafkah untuk kami semuanya ya Allah. Minta udah gitu buat anak. Nah udah buat anak beres, jadi orang suami dengan anak di opat, minta buat ibu, buat bapak, minta disehatkan, minta dikuatkan ibadah, jadi enakan ngadoa teu kieu. Duh lieur naon deui nya tante kitu. Kenapa? Karena bapak punya planning berdoana. Jadi opat anu opat, bapak mau aya tambahan, mangga tambahan buat keluarga besarnya, buat orang lain, buat yang di Palestina, Gaza, silahkan berdoa. Tuh jadi enakan Pak, nu katiluna mau difokuskan lagi yang ketiga mah buat saya pribadi, biar ada orang lain yang tidak suka dibentingi oleh Allah, bebas Pak. Jadi nikmat ibadah teh. Cobaan setengah menit teh ke. Wah Pak segar nikmat. Lama besoknya ya Allah aku mau pengen 1 menitnya, 1 menit tambahan. Karena 2 menit. Nah, terus dibuka matanya. Itu teh untuk menghindari minus. Ada penelitian Pak, kalau Bapak sujudnya dibuka matanya, itu yang minusnya insya Allah berkurang. Nanti kalau oleh Allah diganti di plus. Sarwa kene ya. Bapak Ibu ini, ya mau ayo plus. Bapak Ibu mau dibuka matanya silahkan kieu. Mau tutup enggak? Kumaha kehusuan Ibu? Ternyata ditakdirkan Pak, ditakdirkan doa kita teh enggak diijabah. Bersyukur. Kepala kitanya masih nempel di lantai, masih bersyukur kepalanya masih nempel di tempat sujud, nanti mah ininya nggak mau Pak, bakatmu sombong ieu nang salimeun. Lamun Bapak Ibu ditakdirkan ternyata doa kita tinggal dijabah, bersyukur Pak. Tarang urang nempel kene di lantai Pak, tarang urang nempel kene tempat sujud, engke mah nggak mau Bapak Ibu, nggak mau sujud, saking udah nggak butuh ke Allah. Banyak orang yang nggak sholat, geus Pak kesaliman lah terpenting sholat mah kayak gini ini geus terpenting Pak karena sholat. Nggak percaya Bapak silakan buktikan. Banyak ke orang yang masih nggak sholat subuh, masih kok yang nggak sholat tahajud, masih kok yang duhurnya ketinggalan, maghribnya juga ketinggalan, menunjukkan geus teu butuh ke Allah Pak. Tuh. Maka Bapak Ibu kalau mau dinaikin kehusuan, tah tengah malam bangun. Yang kedua Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin husu, tolong artikan. Kalau belum bisa mengartikannya per kata, per kalimat, oke. Inti dari surat itu aja. Ina atau ina teh intina naon? Duit diwae ya. Pan berarti kan kenikmatan yang luar biasa. Kemudian ini mudah-mudahan kita diijabah oleh Allah bisa meminum air di telaganya Rasulullah kan itu. Bapak Ibu, kemarin saya sudah ajarkan ke Bapak Ibu. Tolong selipkan doa, minta diizinkan kepada Allah meminum air yang disediakan oleh Rasulullah. Tolong selipkan doa itu.
Karena Pak, ketika Rasul bercerita tentang Telaga Al-Kautsar, maka ibu-ibu di Madinah itu semuanya ketika sujud, kata Anas bin Malik, minta diizinkan untuk meminum air di telaganya Rasulullah. Tolong Bapak juga selipkan, ya Allah, izinkan kami ya Allah bisa meminum air yang disediakan oleh Rasulullah di padang mahsyar. Minta Pak, minta diizinkan. Selipkan doa itu. Tuh. Siap Bu? Tah, Ibu sok maca alam taro kai papa ala rubuka. Berarti kan itu lagi bercerita si Abroha kan? Ya Allah hebat ya Allah mahnya, itu pasukan gajah aja kalah tos. Bah, berarti Allah teh hebat, berarti agungnya luar biasa. Ulah ngabayangkeun gajahna. Kalau gajahna bakal sade kumaha teh kudu kikituan. Ka jadi ngacapruk ka dituna atuh. Kata diingat-ingat kelangaran gajah teh si Mahmud lain pohon jadi kadinya. Tapi bayangkan mah kekuasaan Allah ngirim pasukan burung yang membuat formasi lebih kali pelemparan gitu aja, ya Allah habis semuanya. Eta kaki burung kuat-kuatnya, berarti burung teh emang para prajurit Allah. Ya Allah makasihnya keren-keren teuing ieu Allahnya penguasa Ka'bah. Tah eta alam taro teh Pak. Aroaita Allahu Akbar, cilaka jelema anu ngahalangan kana ibadah, cilaka jelema anu ieu salatna teu bener. Sieun nya kitu. Inti we heula. Walu likul lumajati lumajat cilaka nu ngagibah ya tah kitu atuh. Kalau ibu nggak tahu perkata mah sok akan timbul kehusuan tuh. Nah, Bapak Ibu, apa jaminan dari Allah bagi orang yang husu? Nih jaminannya. Kata Allah, kami telah menyiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Tuh diberi man. Wal hosiina wal hosiati, dan orang-orang laki-laki dan perempuan yang husu, lihat ujungnya, maka Allah a'adallahu lahum magfiratan wa ajron adima, maka kami kata Allah telah menyiapkan buat mereka ampunan dan pahala yang besar. Iya jaminan hoyong diampuni teu, hoyong pahala yang besar teu, husu salatna nu handapna. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Pasti beruntung, pasti keren, pasti barokah. Namun di akhirat pasti surga Firdaus pa ieu ayat ieu teh. Siapa itu? Al mu'minun, orang-orang yang beriman. Nah, siapa orang beriman yang akan beruntung itu? Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang ketika dia sholat maka dilaksanakannya penuh dengan kehusuan. Lihat Pak, pakai logika Pak, pakai logika. Beruntung orang yang husu. Kata beruntung identik dengan naon? Dengan tenang, identik dengan kemenangan, identik dengan kenikmatan, itu identiknya dengan beruntung. Paham? Balik logikana, berarti kalau kita nggak beruntung identik dengan hancur, dengan rugi, dengan panik, dengan gelisah gitu Pak. Pasti gelisah, pasti panik, pasti rugi. Orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya tak gitu Pak. Jadi Bapak itu akan tuh panah yang beruntung, panah yang senang, oh nya atuh kudu khusyuknya. Istirahat heula moal. Nya ieu ripuh. Enggak usah lanjutkan Bu. Lanjutkan. Istirahat heula moal. Oh moalnya. Wios ripuh. Wios hancur. Yang lanjut baik. Nah, yang berikutnya yaitu memperbanyak ingat kepada Allah. Ya. Memperbanyak ingat kepada Allah tuh. Ya sering saya ulang-ulang. Fazkuruni azkurkum. Waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, pasti aku pun akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, namun hati-hati, janganlah engkau mengingkari nikmatku. Tuh. Nah, apa jaminannya Bu? Ini jaminannya, alladzina amanu wa tatmainul qulubuhum bidzikrillah. Alla bidzikrillah tatmainul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka pun menjadi tenang. Tadi tenang identik dengan naon Bu?
identik dengan tentram, dengan tenang itu identik dengan senang, dengan nikmat, Bu. Berarti bahasa kia pasti nikmat, pasti tenang, pasti nyaman, pasti barokah orang-orang yang selalu mengingat Allah gitu, Pak. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi kia atau gambaran nama. Ibu kalau ibu belum sholat isya, tenang te, nyaman te, panik te. Panik kan, aduh belum sholat tuh. Berarti identik orang yang selalu mengingat Allah mah bakal tenang, bakal nyaman, bakal nikmat. Alhamdulillah geus tenangnya daga sholat isya tah kitu atuh. Kartos siap. Tah ini atos ieu jaminan kedua. Atos tadi ada kan salah ieu salah ngabeureman tuh Kak. Salah ngabeureman. Nah, ieu nu beureumanan nu ieu. Nah, salah ngabeureman ya. Nah, ini ya. Tuh. Dan orang-orang yang mengingat Allah dan perempuan yang banyak mengingat Allah, saranya jaminannya saminya, maka bagi mereka adalah ampunan dan pahala. Atos siap. Lanjut Pak. Tuh ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin nikmat, ingin ibadahnya tenang, nyaman, memperbanyak mengagungkan Allah, Pak. Tuh kata Allah, lihat Pak, kami akan menunjukkan keagunganku, menunjukkan kekuasaanku pada diri kamu sendiri. Bapak pernah meneliti badan kita? Tuh Ajay kantos Pak ngobrol ke Abdi sampai ke ayeuna Pak, mau profesor mau ahli medis itu masih belum bisa mengungkap usus buntunya nya. Fungsina usus buntu teh kernaon cenah Bu? Sok Bu, sampai ke ya Allah meni keren-keren teuing ya iyanya tubuh kita Bu. Ibu nggak percaya, lihat tah urat aya nu merah ya, aya urat, oke aya nu biru, aya nu hijau. Itu kalau disambung-sambungkan itu berapa jaraknya, panjangnya 2,5 keliling dunia. Iya pan manusia hiji kalau disambung-sambungkan terdapat diantaraan itu teh Pak dunia kelilingi 2,5 kata peneliti mah Pak. Nggak percaya sok atuh sorangan. Ini mata kami pada percaya we daripada capek. Dan Bapak Ibu pernah ningali gardu PLN yang disambung tinggali Pak eta ngalirkeun listrik kemana wae ka Tasiknya ka dieu Bapak tinggal di jalan lieur teh lihat manusia Pak ieu ku Allah Pak urat nu geus pabaliut kieu simpen di dieu tek kata biar kami yang urus. Bapak teh aya kemarin teh rada error Pak dibersihin bener Bu error kalau dibersihin hacih makanya apa fungsi bersihin itu membereskan sarap-sarap yang kusut dibalikin ke tempatnya lawan dina komputer di deprag tuh baik ngerti naon daripada panjang lebar dijelaskan bari teu ngarti mah geus cukup ya. Iya atuh ki tingali buku pasiksak di mana-mana lah iya bukunya menit disimpen ka tempatna terus ku DKM teh simpen buku deui katanya nyaman teu indah deui teu tah eta fungsi deprag teh atuna komputer teh tah ieu sampu sarap-sarap nu tos kusut teh kieu ieu pabaliut di ku Allah teh hasih digitukan teh eta teh Bu dinormalkeun deui makana Bu lawan ibu bersinnya terjadi teh badan aduh teh enakeun kitu terus bersin Pak hasih alhamdulillah alamin hasih alhamdulillah alamin hasih innalillahi beda. Kenapa? Karena yang 2 kalimah itu teh Pak lagi membereskan urat saraf, sementara yang ketiga kalimah bakal sakit minimal flu. Hanya di Islam nepi ka beda doa napa tah. Dan berapa kecepatan bersin? 170 km per jam. Tuh Garut Pangandaran sajam. Maka bersin tidak diperbolehkan membuka mata. Haji coplok tapanona. Allah mah sayang ke kita tuh.
Nah, ketika bersin jantung kita berhenti Pak 3 detik tep eureun. Trek tuh. Kata Allah teh biar kami yang urus. Terus ibu, kemarin saya suka mengatakan ke ibu-ibu, apa yang ajaib di organ tubuh ibu tuh rahim. Nu keren mah ya Allah, eta budak badag gitu kan gayot atuh dah. Hebat lu gagah ibu. Ibu kieu lempang ya tuh. Padahal berat ya ibu. Gak percaya bapak cobaannya kayak bapak si dede bayi 2 kilo coba talian. Balon ya tuh balon, pakai air, talian kali ya 2 jam ya Pak kiki lempang Pak tah. Teu kuat Pak berat, kata perempuan biar kami diberikan oleh Allah perasaan yang lebih ngan duit teu boga segitu we. Nya diberi kelebihan teh perasaan duit mah teu boga. Lihat Bu ibu-ibu kalem we kieu tah eta rahim ngaborosot teh ka handap. Gagahnya kata Allah kami buat koror makin tempat yang sangat kokoh sugan kieu lembang atuh Bu. Mohon maksudnya gitu tuh Bu. Itu kan gagah tuh Bu. Gagah. Dan aya Pak anu di ibu-ibu yang paling luar biasa naon? Nu keren mah ieu. Payudara kiri kanan beda, heup ulah cakap ayeuna. Dan kewengke di rumah di rumah. Dan sok refleks segera. Iya nya kayak di rumah ya. Nah Bapak Ibu tuh serap. Tingali Pak ketika budak ibu tiris. Mama dingin mah. Sini mama peluk. Lihat temperatur dada ibu naik ke luhur. Makanya budak muka tirisan itu merasa nyaman di dada ibu. Budak panas mama, aduh gak kuat panas. Bener harenya tangkap ke ibuna. Tep dipeluk maka temperatur dada ibu turun ke bawah. Supaya budak nu hareng turun ku si tensi si suhuna teh turun merasa nyaman. Mama minta uang mah. Bapak mana ya teman tuh. Bapak Ibu kenapa bisa kieu ya? Iya hanya Bapak Ibu yang punya. Teu aya Pak dina Quran ieu sok gak percaya sok. Mama minta uang mah gak apa-apa. Tapi ngomong kieu mah mama dingin mah sini mama peluk. Beda. Kata Allah aku akan membuat Pak kekuasaanku dalam diri kamu sendiri. Irung ibu kiri kanan beda. Beda kayak ibu lagi hoream, aduh ya Allah malas-malas ting dengan kiri akan mengalirkan suhu udara yang agak panas karena otak yang menjadi motivasi. Aduh ya Allah menikmatnya nu kanan mengalirkan suhu udara yang dingin, ame rileks santai. Kata Allah kalau kamu suruh beli, eta teh kudu beli 3,5 M tah meuli teh Pak. Kata Allah biar kami gratiskan semuanya. Cukup lihat keagungan Allah luar biasa. Ya. Sip. Naon Bu? Nya minta duit atau Bu? Ya sok cobian. Abi mah sok ningali bapak-bapak jeung ibu sok kieu. Pak minta duit tuh bapak maneh. Emang kita bahas untuk bapak cenah ya. Bener kan ya? Nah itu. Ya. Nah Bapak Ibu, terus Bapak Ibu ke Pangandaran main, iya ya keren kieu Pangandarannya. Pernah ngomong gitu teh? Ya Allah, kieu ke Pangandaran eta cai laut asin uyahna sabaraha gandunya ya. Datara. Bapak Ibu, punten ari hotel eta si kokotor ka mana? Ka laut, baik ka tolak seeutik. Kan mau ningali asa jorok, moal jorok. Udah, enggak usah mikirin jorok kata Allah teh, biar aku yang sterilkan. Maka ku Allah dibuat eta Pak situasi lautnya sina steril. Dengan apa? Dengan garam yang tinggi. Tah, tinggal Pak, bangkena teu bau. Kucai mah kan karena sifat garam adalah higroskopis. Pak, moal aya najis geus pas steril. Halas ada kunaon ku kandungan garam. Kata Allah biar kami yang urus. Makanya lihat keagungan kami teh. Heehnya urang mah ka laut kalah poho sholat atuh dah jalan-jalan ningali ping-ping wae atuh dah tak usah eta kekuasaan Allah bener ya engke Pak aya di dia dibahas di dia Bapak coba-coba maksiat hafalan leungit aya di dia kieu kopi bahas untuk bapak-bapak mohon maaf Pak punten silap untuk bapak-bapak yang tidak menghafal Quran Bapak nggak usah takut hilang hafalannya. Da eueuh hafalan lagi. Ayo Pak tuh. Istiqomah Pak.
Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ibadahnya istiqomah nikmat Bapak. Apa contohnya? Duha. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah istiqomah, kalau ketinggalan duha gimana rasanya? Aduh, asa anu leungitnya. Nah, Bapak Ibu kalau nggak duha, perasaan hati gimana? Ada yang kurangnya? Aduh ya Allah, asa anu, karena sudah naon? Sudah terbiasa. Dan yang paling keren apa Bu? Kalau ibunya sudah terbiasa, tatkala suatu saat tidak mengerjakan, kata Allah, kami telah siapkan pahalanya, mah tetap utuh seperti kamu mengerjakan. Sok bagar kurang kumaha apa Allah? Bapak Ibu rutin duha, suatu saat mah enggak duha, entah itu ibu lagi di perjalanan, kata Allah, kami sudah catatkan pahala duha untuk kamu meskipun kamu tidak melaksanakannya, karena kamu kemarin-kemarin waktu di mukim, waktu di rumah, kamu tidak pernah melakukan duha ini. Bapak Ibu suatu saat sakit nggak sholat tahajud karena terbiasa tiap harinya tahajud, kata Allah, sudah pahalanya sudah saya berikan sempurna kepada kamu, karena kamu sebelum kejadian ini, sebelum sakit, kamu senantiasa istiqomah. Tuh, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang kontinu, walaupun itu komo badan. Karena Pak bisa jadi dalil ya senang mending saeutik we badagan Pak. Tuh. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Nah, Alqamah Ibu pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimanakah Rasulullah SAW beramal?" Rasulullah apakah belum mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Aisyah menjawab, tidak, tuh. Amalan beliau mah amalan yang kontinu. Ya, siapa saja di antara kalian pasti mampu melakukannya yang beliau lakukan tuh. Jadi Pak, Rasul tentu nu barerat, amalan ringan tapi terus-terusan, dan lamun diamalkan ke orang juga bisa. Ya. Lanjut Pak. Tuh. Berarti Bu. Wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian yang merasa. Nah, Ibu tiap ayat canceling 2000, tiap ayat canceling 2000, kata Allah mual bosan, Ibu sorangan bosan mah. Cek berarti kayak asa era 2000 wae, tuh Ibu ngomong gitu mah, Allah mah enggak. 2000 catet, 2000 catet, sampai Ibu bosan Ibu, baik kalau teh kami akan catat terus. Tuh, ya. Nah, ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Tuh Bu ya. Ini Bu, ibadah seharusnya tidak ditinggalkan ketika dalam keadaan lapang. Berarti kan lagi jag-jag, lagi sehat, lagi waktunya luar biasa sempat. Nah, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, kenalilah Allah di waktu lapang. Tuh berarti datang ke Allah teh keur kamu beunghar. Niscaya Allah akan mengenalimu ketika kamu susah. Iya Pak. Jadi namun orang datang, Bapak keur senang, keur kaya raya, kata Allah, aku akan datang kepadamu tatkala kamu lagi kesusahan, kesulitan, aku pasti akan tolong kamu teh. Jelas ya? Jelas Bu? Tuh deh. Jika seseorang sakit atau melakukan safar, maka dia akan dicatat melakukan amalan sebagaimana amalan rutin yang ia kerjakan ketika mukim atau tidak bepergian dan dalam keadaan sehatnya. Beres kan? Kalau ibunya sudah rutin terus, suatu saat mah tidak mengerjakan, kata Allah, kami sudah sempurnakan pahalanya karena kemarin-kemarin rutin. Tah, pasif income tegawe ge menang ngalir pahala resep teh. Tah gitu Bu. Tuh nyari Rasulullah SAW bersabda, setiap amal itu pasti ada masa semangatnya. Ayo Bu, kayaknya ibunya bakatku semangat yang berang betingnya tahajud. Dan setiap masa tuh, masa semangat itu pasti ada masa ayahnya, aduh asa hoream bisa lain gitu Bu.
Aya. Barang siapa yang kemalasannya masih dalam koridor cina tuh. Ya. Nah, maka ia masih berada dalam petunjuk. Maksudnya kieu, yang biasa jam 3 tapi ada mah jadi jam 3:30 gitu tuh. Eta kan masih dalam koridor. Hati-hati Pak Imas sanes ya. Nu biasa nama salat teh jam 3 aya mah der teh 3:30 lain kitu ieu mah kade. Nah ini anes ieu mah tapi dia itu masih dalam koridor lah. Heeh. Tuh lihat Bu. Namun barang siapa yang keluar dari petunjuk sungguh dia telah menyimpang. Ya. Terus ya lanjut di. Nah, ieu pan panjang lebar mah. Ieu mah moal tamat malam ayeuna. Nu ieu mah panjang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin hidupnya tenang, ibadahnya nyaman dan tentram alias nikmat, tuh jauhi maksiat. Beres Pak. Lihat Pak, saya kasih rumus dulu, saya kasih rumus. Maksiat atau saya ulangi, lihat Bu. Ketaatan akan melahirkan ketenangan. Sekali lagi, ketaatan akan melahirkan ketenangan. Kemaksiatan akan melahirkan kegelisahan. Sing kuat Pak. Ketaatan akan melahirkan ketenangan, namun kemaksiatan akan melahirkan kegelisahan. Nggak percaya sok. Bapak Ibu maksiat, gelisah Pak sieun kapanggih. Makanya ketika sieun kapanggih kumaha? Hapus jejaknya, hapusan da sieun kapanggih. Makanya muncullah Pak hadis dari Rasulullah. Yang disebut dengan dosa adalah tatkala kamu mengerjakannya gelisah, orang lain tidak boleh tahu. Eta rumus dosa teh. Begini Pak, rumus dosa mah dia pelakunya gelisah dan orang lain tidak boleh tahu. Eta rumus. Kartos, siap Bu tinggali. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, pasti kata Allah kami akan hapus semua dosa-dosa kecil kamu. Nges Pak, terus otomatis dosa kecil terus dihapusan ku Allah. Nu kadua, dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi, jauhan ku Ibu. Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberikan pembalasan di hari kiamat disebabkan apa yang telah mereka kerjakan tuh. Paham? Nah, lihat Bu, ayeuna. Tah ieu ieuna Bu. Sesungguhnya seorang hamba jika melakukan satu dosa maka akan dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Lantas hamba tersebut kemudian dia bertobat. Ya Allah, aku ampuni, ya Allah, aku ampuni, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni. Maka itu hati cemerlang kembali, bersinar Bu, karena dia tobat. Namun dia berdosa lagi Pak. Dia berdosa lagi, maka tambah menghitam dan ngageblek Bu hidung. Nah ketika tos katutupi dengan hitam semuanya, maka cahaya ilahi sulit tembus. Dan ketika tambah hitam, maka bintik-bintik kematian hati telah ada. Kalau hati telah mati, maka tinggal nunggu jasadnya ikut mati. Dan hati terus dikapungkur mati. Apa ciri-ciri kematian hati? Sudah tidak ada pengaruh, mau dikasih iming-iming surga, mau dikasih peringatan neraka, tengaruh. Tak eta teh sudah ada bintik-bintik kematian. Di singsinan ku neraka teu sieun, diiming-iming ku surga teu kabita. Tah eta teh Pak geus bintik-bintik kematian sudah ada nempel di sini. Mun Bapak ku abdi dijelaskeun neraka dan Bapak masih sieun bersyukur Pak, itu hati masih aya respon berarti hidup. Bapak Ibu lamun diiming-iming, ieu pahalana masih aya respon berarti bersyukur Pak, eta hati hidup keneh. Iya mah diiming-iming ku surga tah nyantai, disingsen ku neraka nyantai, tah eta teh Pak hati teh tos mati tuh ya. Terus Bu tinggali kemudian siapa berdosa lagi maka cenah tuh
disilahkan adalah ron. Ron itu artinya penutup. Terus Pak, tutup kalau terrep. Nah, iya we Pak, akibatnya ini akibat orang berdosa teh. Tuh tinggali. Dampak buruk dosa dan maksiat. Maksiat menghalangi masuknya ilmu. Nya. Ustaz cenah abi kunaon nya ieu hese asup wae ilmu ulah nyalahkeun batur. Tah dosanya banyak. Tuh. Tinggali Bu. Di antara Ibnul Qayyim rahimahullah dia berkata, di antara dampak jelek maksiat itu adalah di antara dampaknya ilmu sulit masuk. Padahal ilmu itu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati, sedangkan maksiat pemadam cahaya tersebut. Beres. Jadi Bu, ilmu mah cahaya, maksiat mah pemadamna bakal hurung deui mah. Cahaya udah maksiat wae. Tuh Imam Syafi'i tinggali. Ketika Imam Syafi'i duduk sambil membacakan sesuatu di hadapan Imam Malik, kecerdasan dan kesempurnaan pemahamannya membuat gurunya tercengang. Berarti Imam Malik itu sampai takjub. Ya Allah, iya murid pinter-pinter teuing. Beliau pun berujar, sesungguhnya aku memandang Allah telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu, maka janganlah kamu memadamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Ya Allah teh tos bager masih karunia ieu teh Pak ku ilmu pinternya luar biasa ulah dirusak ku maksiat cenah Pak. Lebar. Ulah dirusak ku maksiat lebar tah. Otak sing lebar. Terus pangkeun maksiat mah wajahna apa moal maaf, moal cemerlang Pak, hawuk. Gelap. Iya ge aya tinggalnya orang bahas. Terus Pak, tuh. Iyalah kanggo ibu lah tinggali. Benarlah ada ibu apa ibu-ibu di dieu na. Menyak neng atuh da teu pantes sebut neng. Benarlah perkataan Al-Alamah Basir Al-Ibrahimi, tinggali Bu. Bila wanita bodoh terhadap ilmu agama, maka ia hanya akan melelahkan suaminya. Daras Pak? Papa rasa Pak? Nara repeh ke sieun balik. Tinggali, bila wanita bodoh terhadap ilmu agama, maka ia hanya akan melelahkan, capek Ibu. Terus dan merusak anak-anaknya serta membinasakan umat. Pan air rumus Pak, kalau kalian ingin membinasakan suatu tatanan kehidupan negara, hancurkan wanitanya. Pan gitu atuh. Rusak akhlak wanitanya. Bapak capek teh Pak. Nyebut capek sieun balik. Lihat Bu ya, lanjutnya. Tuh nuhunna tinggali. Lanjutnya, tos, lanjutnya Pak, tuh tinggali. Tah nu handap tinggali. Imam Asy-Syafi'i berkata dalam syairnya, aku mengadu kepada Waki tentang buruknya hafalan udah maka guruna tuh. Atau ke temennya ngebilang, iya aduh asa teu asup-asup wae kunaon ya gitu Pak, ngeluh. Nah, maka dia pun menasehati aku agar meninggalkan maksiat. Dia pun berkata, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu karunia, dan karunia Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Gagah Pak ieu kata-kata. Ilmu itu karunia dari Allah, dan Allah tidak akan memberikan karunianya kepada orang yang bermaksiat. Bagus Pak tuh. Ya. Ya Ibu lawan ilmu hoyong masuk narap, tinggalkan maksiat dan moal betaheun ilmu nage. Ya. Terus Pak, itu mah di luhurnya sami imam bab tentang nanti Musa tuh ya. Tuh.
Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku, sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Maka tatkala mereka berpaling, berarti naon? Maksiat tuh, Allah memalingkan hati mereka. Ya, berarti geus Pak poek dah ya. Lanjut Bu, tinggali tuh. Maksiat mah menghalangi datangnya rezeki. Tuh, maksiat mah jadi Pak nu ngahalangan rezeki teh sanes bulan Sapar, Bu. Kan kita makan ulah nikah bulan Sapar bisi sial anu gitu. Bisi rezekina sempit. Padahal nu mendak menyempitkan mah beres maksiat. Ya, bukan bulan. Tuh. Ya Bu. Sungguh seorang hamba akan terhalang dari rezeki karena dosa yang ia perbuatnya. Nu hadapna Ibnu Qayyim juga berkata, takwa kepada Allah menjadi kunci pembuka pintu rezeki. Sedangkan lalai dalam takwa justru dapat mengundang kefakiran. Rezeki hanya akan mengalir kepada seseorang yang menjauhi segala bentuk maksiat. Tuh, Pak. Jadi rezeki ngalir teh ka sacerna Bu kan taat teh sesuai dengan Al-Qur'an. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka datangnya. Das pahiji deui. Tuh. Dah. Hampa ibu hati ge maksiat wae mah. Bu, ibu pernah ketika ibu bermaksiat hati goncang? Ketika goncang tetap para rukuh pernah karena maksiat, ya. Nah Bapak Ibu pentingnya sebenarnya iya ayat pertarosan tuh. Ustad, selain datang malas dalam menjalankan ibadah, akan datang juga rasa jenuh dan bosan. Bagaimana caranya supaya tidak datang rasa bosan dan jenuh dalam melaksanakan ibadah? Nah, kalau kita Pak lagi ngedrop, tunuh pisan hoream pisan, Bapak Ibu tolong keluarkan ancaman. Ancaman ketika kita tidak mengerjakan itu. Kalau Bapak Ibu lagi senang, keluarkan keutamaan ketika mengerjakan itu. Makanya tugas kita, kalau Bapak Ibu menyenangi sesuatu, keluarkan keutamaan. Contoh, Ustaz Nabi Madarsab saum, keluarkan keutamaan saum. Keutamaan saum amalnya langsung diberikan oleh Allah. Kemudian kebahagiaan ketika buka dan menghadap Allah. Nah itu keluarkan semuanya. Nah ketika kita tidak melaksanakan, aya dosa naon abinya iyanya, aya dosa naonnya gitu. Jadi we nyesieun sieun ku dosa mah ke bahaya gitu. Ini ya. Nah, oke teman-teman bab hope dan roja. Bapak Ibu, wios duka diheula. Tuh jam 10 karena ketakutan ibu bisa diculik. Tuh tinggal Pak terakhirnya Neli. Pelaku maksiat akan merasakan kesepian dalam hatinya yang membuat hubungannya dengan Allah terasa jauh. Laras Bu? Iya. Rasa ini tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun. Bahkan jika seluruh kesenangan dunia diberikan kepadanya, tetap hati mah gelisah, hampa Pak tuh. Ya. Hanya orang yang hatinya masih hidup yang dapat merasakannya. Sebab seseorang yang hatinya mati tidak akan merasakan sakit, sebagaimana luka tak terasa pada tubuh yang mati. Jika tidak ada alasan lain untuk menjauhi dosa selain demi menghindari kesepian ini, seharusnya itu sudah cukup menjadi alasan bagi orang yang berakal untuk meninggalkan maksiat. Lamun Bapak Ibu apal maksiatnya maka tak hampa, geus alasan. Sip. Itu Pak baru 22 dari 55 slide. Ini sah. Tuh, 22 dari 55 tuh. Sip. Gaskeun Bu. Gaskeun insyaallah ya. Kita punya 4 pertemuan lagi untuk malam. Ya kan nanti Maret kita akan Ramadan. Nanti diganti sore. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti DKM akan mengumumkan. Jadi untuk malam kita punya 4 lagi. Ya kan Maret kita akan memasuki bulan Ramadan, itu pun kalau tidak diundur oleh pemerintah.
Ya sip. Jadi Bapak Ibu, nanti insya Allah oleh DKM yang saya diganti ke sore. Nah nanti kita akan gas nanti di 10 hari terakhir biasa ya, insya Allah. Robbana la tuji kulubana ba'da id hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.